sesi kita di Dubai ini adalah fokus dengan persiapan akhir kita menuju ke Piala Dunia, termasuk kita melakukan 3 kali uji coba sebagai bagian persiapan kami menuju ke Piala Dunia, dan di situ kita bisa melihat bagaimana kondisi akhir pemain sehingga kita lihat apakah pemain sudah siap untuk kembali bermain di Piala Dunia atau. Mari kita buang jauh-jauh kejadian kelam yang terjadi pada timnas senior Indonesia, sebab ada agenda genting yang butuh kita dukung di bulan depan. Yaps, timnas Indonesia U17 akan segera melakoni laga demi laga di panggung Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Pasukan Nova Arianto bertolak sebagai salah satu dari 8 delegasi Asia yang lolos. Sebagai kebanggaan yang tersisa dari sepak bola Indonesia tahun ini, dukungan yang kita berikan akan sangat besar pengaruhnya bagi perjuangan mereka. Tanpa sokongan yang militan, anak-anak muda ini bisa kehilangan asa dan harapan untuk mendobrak kemustahilan di depan mata. Kali ini, timnas U17 akan bertanding di Qatar, negara yang bila ditelaah punya kenangan yang cukup indah dan bersejarah bagi Garuda Muda. Lalu bagaimana persiapan timnas U17 menyongsong Piala Dunia? Benarkah tak ada target khusus yang dipasang PSSI? Kalau kalian lupa, timnas Indonesia U17 lolos ke panggung Piala Dunia dengan status yang luar biasa berkilau. Anak asuh Nova Arianto mengamankan tiket ke Qatar setelah memuncaki klasemen akhir grup C AFC U17 2025 lalu. Penampilan mereka memukau dengan menyapu bersih 3 laga fase grup, yakni menang tipis 1-0 atas Korea Selatan, menggasak Yaman 4-1, dan menumbangkan Afghanistan 2-0. Memantati negeri gingseng dengan gap 3 poin, Garuda Muda berhak tampil di Piala Dunia U17 untuk yang kedua kalinya dalam sejarah. Berselang beberapa bulan setelah AFC U17 bubar, drawing untuk Piala Dunia dimulai. Indonesia gabung ke pot 3 bersama sejumlah negara seperti Panama, Kanada, dan Austria. Penempatan Indonesia di pot ini bukan berdasarkan ranking FIFA, melainkan hasil dari Piala Dunia sebelumnya. Berhubung di edisi 2023 Indonesia berakhir di posisi 3, maka di drawing 2025 Indonesia termasuk dalam pot 3. Hasil drawingnya sudah keluar dan menempatkan Indonesia di grup H bersama Zambia, Honduras, dan Brazil. Daripada edisi sebelumnya, edisi kali ini lebih menantang. Para lawan Indonesia mayoritas adalah langganan Piala Dunia. Honduras adalah wakil CONCACAF yang sudah 5 kali bolak-balik mencicipi Piala Dunia U17. Pencapaian terbaik mereka adalah menapak hingga perempat final edisi 2013. Sementara Brazil jangan ditanya lagi. Negeri Samba adalah kalangan elit sepak bola dunia, terutama di kelompok U17. Masyhur sebagai produsen talenta-talenta brilian, Selekau adalah pemilik 4 titel juara dunia U17 yang terakhir kali didapatkan pada edisi 2019 lalu. Sudah barang tentu, mereka akan ngoyo mengejar trofi kelima demi menyamai Nigeria sebagai penguasa Piala Dunia U17. Indonesia sendiri akan memulai perjalanan dengan menghadapi Zambia yang berstatus debutan pada 4 November mendatang. Nah, menyongsong laga tersebut, Coach Nova telah mengumumkan total 21 nama pemuda tangguh yang dibawanya ke Qatar. Dari daftar tersebut, kita masih dapat melihat barisan para pemain yang jadi tulang punggung di AFC U17 lalu. Di posisi kiper ada Dava Al-Ghazemi yang sudah semakin terampil dalam menjaga pertahanan terakhir. Tepat di depan Dava ada Iputu Panji yang dirasuki kekuatan seniornya Kadek Arel sebagai bek yang Spartan dan pantang loyo. Dari pos gelandang ada duet maut Evandra Florasta dan Zahabi Goli yang jadi motor serangan dan pusat kreativitas permainan Garuda. Sementara di zona penyerang, Nova tak lupa untuk menyertakan Mirza Firjatullah dan Fadli Alberto. Siapa yang masih ingat dengan kontribusi mereka saat Indonesia memanen gol di AFC U17 lalu? Keduanya sama-sama kompak bermain gahar dan jarang menyia-nyiakan peluang emas di depan gawang. Tak heran kalau Mirza dan Fadli masih menjadi senjata ampuh yang dimiliki Indonesia. Tak hanya mempertahankan sejumlah jagoannya di Piala Asia,
Nova juga mengikut sertakan 4 pemain yang bermain di perantauan, antara lain Mike Rajasa Hoppenbrouwers dari FC Utrecht, Matthew Baker dari Melbourne FC, Eizar Tanjung dari Sydney FC, dan Lucas Lee dari Ballistic United. Mereka dimasukkan guna mendukung kekuatan Indonesia mengatasi tantangan di fase grup. Selain mempersiapkan komposisi tim terbaik, Timnas U17 juga telah melakoni serangkaian laga uji coba yang dipersiapkan PSSI. Terhitung dari Agustus-Oktober, ada 6 laga persiapan yang dijalani guna memanaskan mesin menuju kick-off Piala Dunia U17. Dimulai dari Piala Kemerdekaan 2025 yang digelar di Sumatera Utara dari 12 sampai 18 Agustus. Turnamen ini khusus dibuat PSSI sebagai sarana persiapan Timnas U17 menuju Qatar. Tak heran kalau musuh-musuh yang diundang merupakan sesama peserta Piala Dunia U17 2025. Mulai dari Uzbekistan, Tajikistan, hingga Mali hadir untuk ngajak sparring. Hasilnya terbilang cukup baik, Indonesia meraih 1 poin dari Tajikistan dan mendulang kemenangan atas Uzbekistan. Sekalipun di laga pamungkas berakhir di gilas Mali sehingga gagal juara, penampilan Timnas U17 mendapat pujian dari semua negara undangan. Mereka tak sungkan mengatakan Indonesia sudah punya pondasi yang kuat menyongsong Piala Dunia. Tapi Indonesia tak mau cepat berpuas hati lantas besar kepala dengan pujian itu. Demi mematangkan strategi dan kerjasama antar pemain, PSSI menerbangkan Timnas U17 ke Qatar awal Oktober ini. Selain melangsungkan pemusatan latihan intens, Timnas U17 dijadwalkan berjumpa dengan 3 negara lain dalam uji coba terakhir. Negara-negara yang dipilih PSSI kali ini berguna agar Fadli Alberto CS dapat mengetahui gambaran dari calon pesaing yang mereka hadapi nantinya di grup H. Ada Paraguay yang dipilih karena dinilai setipe dengan gaya permainan Brazil. Sama-sama dari CONMEBOL, Paraguay bisa memberi pelajaran bagi Indonesia caranya mematikan sayap-sayap Amerika Latin yang lincah dan lihai menari dengan bola. Kemudian ada Pantai Gading yang punya karakter tak jauh beda dengan Zambia. Diharapkan dari laga ini Indonesia bisa menyimpan kunci ampuh mematahkan semangat, daya juang, dan determinasi tinggi ala sepak bola Afrika. Terakhir ada Panama yang disiapkan untuk menantang Honduras. Dengan tipikal bermain yang agresif dan mengandalkan serangan kolektif khas Karibia, Indonesia bisa belajar caranya memasang transisi dari menyerang ke bertahan seefektif mungkin. Tampil kedua kalinya di Piala Dunia U17, lantas seperti apa target yang dipasang PSSI untuk Timnas U17 kali ini? Mengutip dari suara.com, Ketua Umum PSSI Erick Thohir tak membebani anak-anak muda itu dengan target yang muluk-muluk. ET menyadari bahwa lawan-lawan yang dihadapi Indonesia sejak fase grup terbilang tricky dan kenyang akan pengalaman. Oleh karenanya, alih-alih memberikan target yang spesifik, pria yang juga menjabat sebagai Menpora itu meminta agar Timnas U17 bermain nothing tulus sambil memetik dan mencerna pelajaran berharga dari permainan tim-tim terbaik dunia. Pesan khusus dari ET itu sudah diterima oleh Nova yang kemudian disampaikan pada seluruh pemain. Kendati tidak ada target khusus yang diminta federasi, Evandra Florasta mengakui bahwa para pemain punya target sendiri. Menurut bola.com, pemain muda Bayangkara FC itu bilang bahwa lolos dari fase grup adalah harga mati bagi semua pemain. Karena harga mati, bila ternyata berhasil lolos, mereka menganggap maju ke babak berikutnya hanyalah bonus semata. Berhubung Piala Dunia U17 2025 berlangsung di Qatar, ada sekelumit fakta unik antara Garuda Muda dengan negara kaya ini. Bila dicermati, Qatar punya memori yang manis dan bersejarah bagi Timnas Indonesia kelompok usia. Buktinya, Timnas U23 berhasil mencetak sejarah dengan menembus semifinal AFC U23 2024 lalu. Bersama asuhan Sintayong dan diperkuat amunisi seperti Ivar Jenner dan Rafael Strijk, Garuda U23 nyaris saja lolos langsung ke Olimpiade Paris 2024. Sayangnya, Indonesia tumbang di tangan Uzbekistan. Dengan kisah indah tim U23 yang menghebohkan itu, patut dinantikan akankah Qatar masih bawa berkah untuk Garuda Muda.